Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, setiap pasangan yang baru berumah tangga umumnya merasakan masa-masa pengenalan dan adaptasi satu sama lain. Lantas, bagaimanakah dengan pasangan ini? Pernahkah mengalami masa-masa penyesuaian tersebut? Karena kita udah lumayan lama juga kenal ya, 8 tahun, jadi kita udah tahu masing-masing. Jadi persiapan itu sudah dilakukan sebelumnya. Tapi tentu walaupun 8 tahun kita mengenal, menikah itu hal yang baru. Jadi hal-hal yang mungkin yang sebelumnya nggak keluar ada juga. Gitu. Kembali lagi, ya semua itu kita kembalikan. Bahwa kita punya niat baik. Dan kita dengan niat baik itu pula kita yakin bahwa Allah itu bersama dengan kita. Maka sesulit apapun hambatan, seberat apapun tantangan, insya Allah kita bisa lewati. Dan setelahnya bukan berarti setelahnya itu bahagia selalu, happy ever after gitu ya, enggak juga. Pasti ada hambatan, ada kerikil, bahkan batu besar, bahkan letupan gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kita bisa melewati itu semua dengan baik. Itu yang kita berdoa. Dan yang terpenting juga, ya, kita selalu berpegang pada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita pegang selalu. Jadi segala tindak tanduk kita, segala cara kita, segala hidup kita berdoa. Tidak sekejap mata pun lepas dari kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal membina rumah tangga, umumnya setiap pasangan akan merasakan tak hanya adaptasi dan penyesuaian karakter saja. Kondisi finansial juga biasa dialami pasangan yang baru menikah. Dan seperti apa Aiman dan Isni melewati masa-masa itu? Seneng ya, baru kerja ya setahun. Dulu waktu masih belum nikah kita masih bisa senang-senang lah gitu sendiri ya. Kan masih terukur. Setelah nikah kan semua kehidupannya sendiri. Pernah satu saat itu saya pakai kartu kredit, sekarang saya udah nggak pakai kredit lagi. Karena pakai cash aja lebih enak terukur. Jadi kita itu gaji kita hanya untuk bayar kartu kredit gitu. Karena untuk kebutuhan dan lain sebagainya. Akhirnya kita berpikir, wah kita harus nggak bisa seperti ini nih. Satu, harus mengubah pola hidup ya. Yang kedua, harus menambah penghasilan. Jadi waktu itu misalnya ketika itu saya ngajar sesekali di beberapa, ada kampus, ada tempat kursus gitu ya. Dari situ kemudian kita coba untuk memperbaiki. Dan kita juga dari sebelum nikah udah sisihin nih penghasilan, nabung lah ya. Memang kita udah mindset kita mau bikin rumah waktu itu. Jadi pokoknya seberapapun harus ada yang kita sisihin gitu. Jadi memang ya itulah ya. Tapi setelah menikah alhamdulillah sih rezeki benar-benar dibuka. Ya. Dikatakan sang istri, rupanya Aiman bukanlah termasuk tipikal suami yang romantis. Namun diakui ibu dua anak ini, suaminya merupakan pria yang sangat perhatian terhadap istri dan keluarganya. Romantis ya adalah sekali-kali, cuman bukan yang tipe yang romantis banget gitu. Tapi perhatian hal-hal kecil, banyak lah hal-hal kecil juga perhatiannya luar biasa juga sih gitu. Tapi bukan lebih yang ke romantis yang Romantis. Gitu, enggak. Romantis realistis. Kalau saya lebih kepada, kalau saya bunga gitu ya, sayang kalau saya mau beli bunga, ini nggak tahu ya, mungkin beda. Kenapa habis itu soalnya dibuang gitu kan. Mendingan kalau misalnya beli bunga, saya beli tanamannya yang bisa berbunga itu. Jadi bisa sustain gitu loh, bisa kita kembangin. Di tengah gempuran kasus perselingkuhan yang tengah merebak di masyarakat, seperti apa keduanya menyikapi rasa khawatir terhadap pasangan? Enggak sih, enggak. Kita percaya, tapi kalau cemburu pasti ada, masih ada lah. Dan itu kan bagian dari kasih sayang ya. Selama itu nggak berlebihan, saya pikir itu positif. Saya juga demikian ke istri saya juga demikian ke saya. Dan itu wajar. Selama sekali lagi tidak berlebihan itu oke.
Kalau soal cek-cek HP enggak lah, kita percaya satu sama lain. Ya biasa aja sih sebenarnya ya, karena ya kita udah percaya lah, percaya gitu. Dan memang dengan keterbatasan waktu itu, maksudnya kan nggak seperti sekarang kan komunikasi gampang banget gitu ya. Kalau dulu kan memang sangat terbatas ya, mau nggak mau lah kita ikut itu gitu kan, dan semuanya ya terserah aja udah gitu, biar berjalan apa adanya. Kita percaya dengan niat baik itu pasti Allah akan bantu. Jadi seberapapun masalah finansial, masalah cemburu, masalah yang lain ya, keluarga misalnya, kita yakin bahwa kita punya niat baik. Jadi semua itu sebisa mungkin kita terapkan dan kita pelajari ya, lalu kita terapkan sesuai dengan keyakinan kita. Setiap pernikahan tak selalu berjalan mulus, ada banyak rintangan dan ujian yang harus dilewati. Diakui pasangan yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2003 ini, keduanya juga pernah melewati masa-masa sulit, terutama saat menunggu buah hati yang tak kunjung tiba. Iya, kita 6 tahun ya. Sebenarnya kosongnya 5 tahun, jadi tahun kelima Iya. itu, tahun ke-6 baru punya anaknya lahir gitu. Jadi kita kosong 5 tahun lah, kita Iya. berobat ke sana. Aduh ya, setiap berobat kita udah capek sampai stres juga. Kenapa? Selain nggak dapet anak, banyak keluar uang gitu kan. Karena asuransi waktu itu ya kan ditanggung kantor misalnya, tapi udah lewat semua batasnya. Jadi setiap ke dokter ini misalnya itu harus periksa lab. Udah jalan sekitar 6 bulan, ternyata gagal, ya udah kita coba second opinion deh. Dokter ini periksa lab lagi, hal yang sama. Third opinion dan seterusnya periksa lab. Wah lumayan ya. Jadi kita sempat ya lumayan stres juga, mungkin salah satunya juga itu. Tapi semua dokter sih mengatakan bahwa tidak ada hal yang signifikan, hanya belum dikasih aja. Cuma kan kita bingung, belum dikasih itu kenapa ya dok ya gitu. Ya udah kita akhirnya banyak berdoa aja waktu itu ya, banyak berdoa sambil kita ubah pola hidup sehat. Ya alhamdulillah akhirnya kita ya akhirnya hamil lah ya. Meski setiap harinya Aiman disibukkan dengan pekerjaannya sebagai jurnalis dan presenter yang kerap menghadapi tuntutan pemberitaan, namun peraih presenter talk show terbaik dari Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2014 ini tetap meluangkan waktu untuk kedua buah hatinya, Aimee Fatihah dan Alea. Nah, menurut kami itu selama anak masih dekat dengan ibu bapaknya, terbuka, insya Allah akan membentengi dia. Dan memang nomor satu kita terapkan betul masalah agama ya, karena itu juga nomor satu untuk membentengi dia dari kehidupan. Kan kita nggak mungkin terus mereka ada sama kita 24 jam kan, mereka bergaul di luar itu, jadi mereka tahu batasan-batasannya. Itu yang kita harapkan tuh itu gitu. Jadi memang apalagi di zaman kayak sekarang kan ya memang harus benar-benar kita terapkan deket sama kita gitu loh. Keluarga itu adalah tempat mereka kembali, tempat mereka bercerita tanpa batasan lah gitu. Jadi itu yang kita harapkan. Dan dia sebagai anak perempuan juga dia harus dekat dengan ayahnya agar dia mendapatkan sosok laki-laki ayah. Jadi nggak, ya sekarang kan banyak bisa kita lihat ya. Rindu sosok laki-laki, Ya, bukan laki-laki yang betul, lain. betul itu yang kita hindari, betul-betul kita hindari, karena selama seorang anak lagi perempuan tidak mendapatkan kasih sayang yang full dari ayahnya, pasti dia akan mencari di luar. Dari penghujung wawancara, pasangan yang sebentar lagi memasuki angka 20 tahun ini saling mengutarakan harapannya untuk kelanggengan rumah tangganya. Segala langkah dan nafas kita harus didasarkan oleh ilmu. Nah, ilmu yang terbaik bagi kami adalah ilmu soal keyakinan, apa yang kami yakini, yaitu agama Islam. Ya, tentu bagi kami keluarga ya, saya berharap bisa menjadi keluarga yang punya kekuatan untuk membangun bukan hanya dari keluarga kita saja, tapi bisa menjadi inspirasi juga bagi keluarga-keluarga lain. Bahwa di dalam pernikahan itu bukan berarti kita tanpa tantangan, bukan berarti tanpa hambatan. Tapi setiap tantangan dan hambatan itu bisa kita lewati dengan niat baik
dan keyakinan kita akan hal yang kita yakini, yakni agama. Jadi saya pikir pegangannya adalah agama dan itu adalah hal yang terbaik. Justru kita ambil hikmahnya. Kita bertahan sampai sekarang itu karena kita memilih untuk itu, untuk bertahan, dan semua kita kembalikan bahwa ini tidak akan terjadi kalau bukan dengan izin Allah. Itu yang utama. Dan kita sampai detik ini kita bisa bersama-sama terus, itu juga karena izin Allah, kan itu aja. Dan satu hal yang saya mau tambahkan, mungkin banyak orang nggak sadar, baik di dunia maupun nanti di akhirat, itu hanya suami dan istri. Ya, karena anak dengan kehidupannya masing-masing di dunia. Anak dengan kehidupannya masing-masing. Orang tua juga dengan kehidupannya masing-masing. Tapi yang hanya kita, suami istri ini yang terus bersama. Jadi bagi para suami, jagalah istrinya, bimbinglah istrinya, dan punya tanggung jawab pada keluarganya, maka hadirkan hal-hal niat baik yang sesuai dengan keyakinan. Ya viewers, itulah perjalanan kisah cinta dari presenter Aiman Wicaksono dengan sang istri Isni. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari sejumlah selebriti dan public figure tanah air lainnya. So stay tuned on Love Story. Happy 13th Anniversary Lifestyle and Fashion Channel. Bye! Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.